Sejarah suku Karo. Suku Karo adalah suku asli yang mendiami dataran tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami, dataran tinggi Karo, yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Karo, dan memiliki salam khas, yaitu Mejua-jua. Sementara pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Adapun keberadaan rumah adat suku Karo atau yang dikenal dengan nama Rumah Siwalu Jabu yang berarti rumah untuk 8 keluarga, yaitu rumah yang terdiri dari 8 bilik yang masing-masing bilik dihuni oleh satu keluarga. Tiap keluarga yang menghuni rumah itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pola kekerabatan masing-masing. Sejarah suku Karo menurut Kolonel Purnawirawan Sempasitepu dalam buku Sejarah Pijer Podi, Adat Mengeluh Suku Karo Indonesia, menuliskan secara tegas etnis Karo bukan berasal dari si Raja Batak. Ia mengemukakan silsilah etnis Karo yang diperoleh dari cerita lisan secara turun-temurun dan sampai kepada beliau yang didengar sendiri dari kakeknya yang lahir sekitar tahun 1838. Menurutnya, leluhur etnis Karo berasal dari India Selatan berbatasan dengan Myanmar. Menurut cerita yang disarikan oleh Sempasitepu, bahwa pada awalnya seorang maharaja yang sangat kaya, sakti dan berwibawa yang tinggal di sebuah negeri bersama permaisuri dan putra-putrinya, yang terletak sangat jauh di seberang lautan. Raja tersebut juga mempunyai seorang panglima perang yang sangat sakti, berwibawa dan disegani semua orang. Nama panglima itu ialah Karo keturunan India. Pada suatu ketika, maharaja ingin pergi dari negerinya untuk mencari tempat yang baru dan mendirikan kerajaan baru. Ia mengumpulkan semua pasukannya dan menganjurkan semuanya untuk bersiap-siap untuk berangkat ke negeri seberang. Ia juga mengajak putrinya si Miansari untuk ikut merantau. Miansari sangat senang mendengar berita itu, karena ia sedang jatuh cinta kepada panglima perang tersebut. Akhirnya maharaja membagi kelompok dan Miansari memilih untuk bergabung dengan panglima perang. Mereka mulai berlayar menyeberangi lautan dengan rakit yang mereka buat sendiri. Demikianlah mereka mulai berlayar dan mereka tiba di sebuah pulau yang bernama Pulau Pinang. Mereka tinggal di tempat itu untuk beberapa bulan. Dan mereka berburu untuk mencari makanan mereka. Suatu hari maharaja memandang ke sebelah selatan dan melihat suatu pulau yang lebih luas dan lebih hijau lagi. Ia berniat untuk menyeberang ke sana. Sore harinya ia mengumumkan kepada rakyatnya agar bersiap-siap untuk berlayar ke seberang. Dalam perjalanan di tengah laut, mereka mengalami suatu musibah yang sangat dahsyat, yaitu angin ribut dan ombak yang sangat besar, sehingga mereka tercerai-berai. Mereka sangat ketakutan dan beranggapan bahwa ajal mereka akan segera tiba. Tak disangka-sangka Miansari beserta panglima dan rombongannya, terdampar di sebuah pulau yang tidak mereka kenal tetapi maharaja dan rombongannya yang tidak tahu di mana keberadaannya. Dengan demikian, panglima dan Miansari sepakat untuk melarikan diri dan menikah. Mereka berangkat dan membawa 2 orang dayang-dayang dan 3 orang pengawal. Mereka mengikuti aliran sungai dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan tiba di suatu tempat. Mereka tinggal di tempat itu beberapa bulan lamanya. Di pulau itu mereka hidup penuh dengan kebebasan. Pada waktu itu terjadilah peristiwa yang sangat penting, yakni Panglima dan Miansari menikah disaksikan oleh dayang-dayang dan pengawal mereka. Setelah itu mereka mulai lagi melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Mereka memasuki sebuah pulau yang tidak begitu jauh dari tempat mereka, yakni Pulau Perca, Sumatera, dan tempat itu sekarang bernama Belawan. Dari tempat itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menelusuri aliran sungai menuju pedalaman. Dan tibalah mereka di suatu tempat yang sekarang disebut Durintani.
Di sana terdapat sebuah gua yakni Gua Umang. Di dalam gua itulah mereka beristirahat untuk beberapa hari sebelum mencari tempat yang lebih aman. Karena mereka menganggap tempat itu belum begitu aman, maka mereka memutuskan untuk mencari kembali tempat yang lebih aman. Mereka menelusuri hutan dan mengikuti aliran sungai menuju daerah pegunungan. Setelah beberapa hari lamanya mereka berada dan berjalan di tengah hutan belantara dan mereka melewati beberapa tempat yang bernama Bulu Hawar, Bukum, maka tibalah mereka di suatu tempat di kaki gunung. Dan tempat itu diberi nama Sikeben berdekatan dengan Bandar Baru. Mereka tinggal di situ beberapa bulan lamanya. Namun karena si Karo melihat bahwa masih ada tempat yang lebih indah daripada tempat itu, ia memutuskan agar mereka kembali berjalan menelusuri hutan. Akhirnya mereka tiba di kaki Gunung Barus dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Barus tersebut. Mereka sangat senang melihat pemandangan yang begitu indah dan sejuk. Mereka sangat senang dan mereka semua setuju bila mereka tinggal di tempat itu. Tetapi si Karo kurang setuju dengan permintaan teman-temannya, karena ia melihat bahwa tanah yang ada di tempat itu tidak sama dengan tanah yang ada di negeri mereka. Ia kemudian memutuskan untuk mencari tempat lain. Keesokan harinya mereka beristirahat di bawah sebuah pohon jabi-jabi, sejenis beringin. Si Karo mengutus seekor anjing untuk menyeberang sebuah sungai, untuk melihat keadaan. Dan anjing itu kembali dengan selamat. Maka mereka juga menyeberang sungai itu. Mereka menamai sungai itu Lau Biang, dan pada saat ini sungai ini masih ada. Beberapa hari kemudian tibalah mereka di suatu tempat, dan tanah yang terdapat di tempat itu juga memiliki kemiripan dengan tanah yang ada di negeri mereka. Mereka sangat bergembira, dan bersorak-sorai. Daerah tempat mereka tinggal itu bernama Mulawari yang berseberangan dengan si Capah yang sekarang Sebraya. Dengan demikian si Karo dan rombongannya adalah pendiri kampung di dataran tinggi, yang sekarang bernama Dataran Tinggi Karo, Tanha Karo. Dari perkawinan si Karo, nenek moyang Karo, dengan Niansari lahir 7 orang anak. Anak sulung hingga anak ke-6 semuanya perempuan, yaitu Corah, Unjuk, Tekang, Girik, Pagit, Jile dan akhirnya lahir anak ke-7 seorang laki-laki diberi nama Meherga yang berarti berharga atau Mehaga, penting, sebagai penerus. Dari sanalah akhirnya lahir merga bagi orang Karo yang berasal dari ayah, patrilineal, sedangkan bagi anak perempuan disebut Bru berasal dari kata Diberu yang berarti perempuan. Merga akhirnya kawin dengan anak Tarlon yang bernama Cimata. Tarlon merupakan saudara bungsu dari Miansari, istri Nini Karo. Dari Merga dan Cimata kemudian lahir 5 orang anak laki-laki yang namanya merupakan 5 induk merga etnis Karo, yaitu Karo, diberi nama Karo tujuannya bila nanti kakeknya, Nini Karo, telah tiada Karo sebagai gantinya sebagai ingatan, sehingga nama leluhurnya tidak hilang. Ginting, anak kedua. Sembiring, diberi nama Simbiring, hitam, karena dia merupakan yang paling hitam di antara saudaranya. Perangin-angin, diberi nama Perangin-angin karena ketika ia lahir angin berhembus dengan kencangnya, angin puting beliung. Tarigan, anak bungsu. Demikian sekilas tentang sejarah suku Karo, menurut Kolonel Purnawirawan Sempa Sitepu dalam buku sejarah Pijer Podi, Adat Enggelu Suku Karo Indonesia. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan klik like, subscribe, komen dan share agar channel ini dapat terus berkembang dan terus turut serta membagikan informasi sejarah kepada kita semua. Terima kasih.